Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para asatidzah dan juga para tulab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang berkah ini dalam rangka untuk saling nasihat menasihati, dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan menyinggung sedikit tentang pentingnya berdakwah melalui tulisan. Adapun pentingnya berdakwah, maka terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan berdakwah. Di antaranya adalah dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan perkataan siapakah yang lebih baik dari orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak ada. Perkataan yang terbaik adalah perkataan para dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan umat untuk mengagungkan Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, yang mengingatkan umat bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara, yang mengingatkan umat bahwasanya akhirat adalah tujuan kehidupan yang abadi, yang mengingatkan umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada perkataan yang lebih indah, tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan para dai. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan perkataan siapakah yang lebih baik dari orang yang menyeru kepada Allah? Jawabannya tidak ada. Perkataan dai adalah perkataan yang terbaik. Oleh karenanya nabi, para anbiya, apa sih pekerjaan para anbiya? Pekerjaan mereka berdakwah. Apa sih pekerjaan dan tugas para anbiya? Tugas mereka adalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para dai. Demikian juga para pengikut anbiya. Para pengikut anbiya yang sesungguhnya adalah para dai. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah. Aku adalah seorang dai, menyuruh kepada Allah. Ya, Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan akan hal ini, menjelaskan dengan tegas, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini adalah jalanku, aku menyuruh kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Di sini Rasulullah SAW mengulangi dhamir yang sebagai fa'il ana, wa man ittaba'ani, dan orang-orang mengikutiku. Artinya aku dan orang-orang yang mengikutiku adalah para dai. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku menyuruh kepada Allah, siapa? Aku dan para pengikutku. Oleh karenanya para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sungguhnya ya adalah para dai. Dari sini ayat ini mengingatkan kita bahwasanya setiap pengikut Nabi berusaha untuk menyeru apa yang disuruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap pengikut Nabi berusaha untuk masuk dalam rel dakwah. Dengan apapun, dengan cara apapun, mendakwahi apapun, yang penting dia berusaha untuk mendakwahkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya untuk berdakwah, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Dan dakwah merupakan amal ibadah yang sangat mulia dan sangat praktis, yang sangat mudah menjadikan seorang mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Tadi hadis yang telah disebutkan oleh Al-Ustaz tadi, bahwasanya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menyeru atau mengajak menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang mengikutinya.
Hadis inilah hadis yang agung, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Hadis yang sangat agung. Man dalla ala khairin, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengikutinya. Kita hidup di atas muka bumi ini, waktu kita cuma sebentar, umur kita tidak panjang. Terlalu banyak cita-cita yang belum tentu bisa kita raih cita-cita tersebut. Betapa banyak proyek-proyek yang belum selesai, sementara pemilik proyek tersebut sudah meninggal dunia. Betapa banyak orang bercita-cita membangun sesuatu, maka dia meninggal sebelum selesai bangunnya tersebut dan ditempati oleh orang lain. Oleh karenanya umur yang singkat ini, kita berusaha untuk bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Kemampuan kita beramal terbatas, uang kita untuk berinfak terbatas, kebutuhan sangatlah banyak. Di antara amalan yang singkat yang mendatangkan pahala paling banyak adalah berdakwah. Bayangkan kalau ada seorang yang tidak sholat, kemudian kita dakwahi. Seminggu dia belum mau sholat, 2 minggu dia belum mau sholat, setelah sebulan dia mau sholat. Orang ini kemudian dia sholat seumur hidupnya gara-gara dakwah kita. Dia sholat selama 40 tahun misalnya, kemudian dia meninggal dunia. Maka selama 40 tahun, pahala sholat dia mengalir kepada kita. Bukan kita yang sholat, dia yang sholat. Kita cuma ngajak dia sholat. Setelah itu dia sholat selama 40 tahun, Masya Allah seluruh pahala dia juga mengalir kepada kita. Kita cuma capek sebulan dapat pahala sholat selama 40 tahun. Apalagi orang yang baru kita dakwai sehari 2 hari kemudian dapat hidayah. Ada orang yang terjerumus dalam kesyirikan, makai jimat, percaya kepada dukun. Ya. Kita dakwahi dia. Kita tahu keutamaan tauhid sangatlah besar. Di antara keutamaan tauhid adalah Allah mengampuni dosa-dosa. Ya. Orang yang bertauhid tersebut. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau engkau mendatangiku dalam kondisi membawa dosa sebesar bumi ini dan engkau tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan pula sebesar bumi ini. Ini keutamaan tauhid. Terus kita dakwai orang ini, maka dia pun meninggalkan kesyirikan. Dia mendapatkan pahala janji ampunan Allah bagi orang ini. Kita pun mendapatkan janji pahala ampunan tersebut. Karena dengan sebab kita dia mengenal tauhid. Kemudian setelah itu dia hidup di atas tauhid, dia meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kita yang mendakwahi dia juga mendapatkan pahala. Dan demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak punya duit, maka kita pun mendakwahi orang yang kaya supaya dia berinfak. Maka tatkala dia berinfak, kita juga dapat pahala infak. Terkadang kita memotivasi seorang untuk belajar. Hendaknya kau belajar, hendaknya kau menuntut ilmu. Kemudian orang ini pun menuntut ilmu. Belajarlah dia. Kemudian jadilah dia seorang ustaz. Kemudian dia berdakwah. Maka kita dapat pahala dari seluruh amal yang dia lakukan. Kenapa? Dengan sebab kita, dia semangat untuk ilmu untuk menjadi dai. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan di antara amal yang paling terbaik adalah berdakwah, ya. Karena orang yang mendapatkan hidayah gara-gara kita, amalan dia pahala dia akan lari kepada kita. Bagaimana kalau seorang dai berdakwah kemudian yang mendapatkan hidayah 100 orang, kemudian mendapatkan hidayah 1000 orang, kemudian mendapatkan hidayah sampai jutaan orang, maka berapa banyak pahala yang akan dia raih. Dari sini para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan mengirim pahala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu dikirimi pahala. Karena semua umat Islam yang beramal soleh, pahalanya otomatis lari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya otomatis mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi adalah al-muallimul awwal, dia adalah pengajar yang pertama. Seluruh amalan para sahabat, seluruh amalan para tabi'in, dan seluruh amalan kaum muslimin sejak zaman Nabi sampai hari kiamat, semuanya pahalanya mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dialah yang pertama kali menunjukkan kepada kebaikan. Oleh karena tidak perlu kita bilang ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah, tidak perlu. Tidak perlu. Sudah sampai kita baca Al-Baqarah, sudah sampai pahalanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu.
Karena seluruh kebaikan yang kita lakukan pahalanya ngalir kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dari sini kita mengetahui keutamaan para sahabat, terutama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Orang dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan betapa banyak sahabat-sahabat mulia yang dijamin masuk surga, masuk Islam gara-gara Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dari sini kita tahu bagaimana mulianya para sahabat, karena ya generasi setelah para sahabat yang beramal soleh, pahalanya juga mengalir kepada para sahabat. Sampai-sampai banyak ulama yang menyatakan bahwasanya tidak mungkin seorang tabi'in lebih mulia dari sahabat. Tidak mungkin. Secara person nggak mungkin. Bukan secara generasi. Bahkan secara person tidak mungkin lebih mulia daripada sahabat. Karena sahabatlah yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi pertama yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dikatakan oleh Allah dipuji karena dakwah mereka. Kata Allah, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru kepada kebaikan dan kalian mencegah dari kemungkaran. Yang itu adalah dakwah. Karena hakikat dakwah adalah al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Para hadirin, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya adik-adik harus berbahagia ya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekarang adik-adik menempuh jalan yang terbaik, menuntut ilmu. Ini adalah jalan yang ditempuh oleh para dai. Orang menjadi dai harus belajar ya. Tidak mungkin jadi dai tanpa belajar. Kalau jadi dai tanpa belajar, menjadi sesat dan menyesatkan. Oleh karenanya, adik-adik sekalian yang datang dari jauh, kemudian belajar di sini, belajarlah yang serius. Belajar yang serius. Berletih-letihlah terlebih dahulu tatkala belajar. Akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berangan-angan ingin menjadi dai, kemudian didengar perkataannya sementara malas belajar. Sementara malas belajar. Seorang berusaha belajar semaksimal mungkin, mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar tatkala dia menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bisa menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Karena para dai butuh ilmu dan para dai butuh kepandaian untuk menyampaikan. Ya, karena semakin banyak orang yang mengikutinya, maka akan semakin banyak pahala yang dia raih. Akan semakin banyak pahala yang dia raih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, sebagaimana topik yang tadi disampaikan ya, pentingnya berdakwah lewat apa topiknya saya lupa. Topiknya apa? Meneladani dakwah dengan tulisan. Meneladani dakwah dengan tulisan. Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwasanya dakwah ya dengan berbagai macam sarana dan prasarana. Ya, seorang berdakwah dengan lisan dan juga seorang berdakwah dengan tulisan. Dan berdakwah dengan tulisan merupakan perkara yang sangat penting, bahkan terkadang lebih penting daripada dakwah dengan lisan. Ada hal-hal yang merupakan keistimewaan dakwah dengan tulisan. Sebelumnya kita tahu bahwasanya dakwah dengan tulisan telah dilakukan oleh para anbiya ya. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim suratnya kepada Ratu Bilqis, dibawa oleh burung hudhud. Akhirnya masuklah surat tersebut dalam kamarnya atau istananya Ratu Bilqis. Dia mengatakan kepada para pembesar-pembesarnya, "Inni ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin." Nabi Sulaiman menulis dalam suratnya, dia mengatakan, "Wahai rakyatku, wahai pembesar-pembesarku, sungguhnya telah dilemparkan kepadaku sebuah tulisan yang mulia. Innahu min Sulaiman," surat tersebut dari Sulaiman. Isinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah kalian sombong di hadapanku dan datanglah kalian kepadaku, temuilah aku dalam kondisi menyerahkan diri kalian. Demikian juga Nabi SAW, bagaimana beliau mengirim surat-surat beliau kepada para raja ya, dalam rangka untuk mendakwahi mereka. Dan dakwah dengan tulisan ini merupakan perkara yang sangat diperhatikan oleh para ulama.
Oleh karenanya ilmu para ulama sampai kepada kita diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tulisan, Apalagi zaman dahulu tidak ada alat rekamnya. Para ulama ceramah-ceramah mereka tidak ada yang tersisa kecuali yang tertulis. Sahih Al-Bukhari sampai kepada kita, Sahih Muslim dan buku-buku yang lainnya semuanya dalam bentuk tulisan. Dan terasa dakwah dengan tulisan ya, semakin penting terutama di zaman sekarang ini. Tatkala muncul kecanggihan teknologi, apalagi ada yang namanya internet ya, yang menjadikan dunia ini seakan-akan suatu kampung yang sangat kecil, seakan-akan setiap kamar ada dunianya. Orang yang punya internet seakan-akan dia memegang dunia. Apa yang dia ingin ketahui semuanya ada di situ. Oleh karenanya ini semakin mendorong kita untuk ya, banyak menulis tentang dakwah, tentang Islam. Dan kelebihan tulisan daripada dakwah dengan lisan, secara kenyataan dakwah dengan tulisan lebih cepat tersebar. Ini kenyataan. Adapun dakwah dengan lisan, ya, misalnya seorang mendengar ceramah 1 jam, ini agak susah ya. Orang kadang malas mendengar, duduk 1 jam mendengarkan ceramah, apakah secara langsung ataupun dia download dari internet. Tapi kalau tulisan, dia baca mungkin dalam waktu 5 menit selesai. Oleh karenanya dakwah dengan tulisan lebih cepat tersebar daripada dengan lisan. Yang kedua, dakwah dengan tulisan ya mudah disimpan oleh orang yang membacanya. Kapan-kapan dia bisa murojaah dengan cepat. Dia ingin lihat lagi mudah ya. Dia ingin lagi lihat lagi dengan sangat mudahnya. Dan orang yang membaca tulisan dia tidak merasa digurui. Beda kalau orang ya hadir dalam ceramah kemudian dia mendengar seakan-akan orang yang ceramah ini kadang-kadang dibilang sok pintar lah, kadang-kadang sok menggurui lah. Tapi kalau tulisan dia tidak merasa digurui, dia baca, dia nilai dengan ya, hatinya baik atau tidak, ya benar-benar dia tajarrutil haq, mudah untuk dia terima. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, seorang berusaha membiasakan diri untuk berdakwah dengan tulisan. Terutama adik-adik sekalian, ya sejak awal tumbuhkan hobi untuk menulis. Mulai dari, dan banyak sarana dengan dakwah dengan tulisan, misalnya dengan menerjemahkan, ya tulisan itu berbagai macam modelnya. Di antaranya menerjemahkan tulisan yang sudah ada dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia misalnya. Ini satu, menerjemahkan. Yang kedua, meringkas tulisan yang panjang menjadi pendek. Ini juga bentuk tulisan. Jadi ada tulisan yang panjang, coba diringkas, diambil poin-poinnya. Latih diri kita untuk meringkas. Kemudian ada juga yang namanya dakwah merangkum. Menulis dengan cara apa? Merangkum. Misalnya kita bercerita tentang sejarah seorang ulama. Kita baca 5 buku yang menceritakan tentang ulama tersebut. Maka biasanya buku saling melengkapi. Ada sesuatu yang disebutkan oleh buku A, tidak disebutkan oleh buku B. Ada yang disebutkan buku C, tidak disebutkan oleh buku D. Maka kita berusaha merangkum. Ini juga salah satu bentuk tulisan. Ya ada bentuk tulisan menyarah, menjelaskan hadis misalnya. Ini butuh untuk disyarah. Maka kita lihat perkataan para ulama, apa maksud dari hadis tersebut. Berusaha kita keluarkan faedah dari hadis tersebut. Ini bisa dilatih meskipun adik-adik sekalian masih tingkatan SMP atau SMA. Kalau sudah terbiasa menulis, maka bahasa akan semakin bagus. Pandai mengatur untuk menata pembicaraan. Dan ini akan berpengaruh dalam dakwah dia. Orang yang biasa berpikir secara sistematis dalam tulisan, maka dia juga mudah menyampaikan secara sistematis dalam ceramah-ceramahnya. Kenapa? Dia sudah terbiasa berpikir secara sistematis. Pertama ngomong ini, kemudian ngomong begini, kemudian ngomong begini. Dan kalau tulisan kita sudah maksudnya kita masukkan ke internet ya, maka mudah-mudahan banyak orang yang baca. Semakin setiap ada orang yang baca, setiap ada orang yang mengklik, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang tersebut karena dia mendapatkan faedah dari kita. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya sangat baik misalnya dalam lingkungan pondok seperti ini
diadakan lomba tulisan. Ya. Tingkatan santri, demikian juga tingkatan bapak-bapak, tingkatan para ustadz. Kalau ibu-ibu nggak usah. Ibu-ibu nggak usah, biar masak aja di rumah ya. Khawatir kalau nulis nanti suaminya nggak makan. Oleh karenanya bapak-bapak boleh ya, santri-santri boleh, ibu-ibu nanti saja ya. Ibu-ibu lomba lomba berbakti kepada suami. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu lagi mau menyampaikan apa, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada antum sekalian ya. Intinya ini hanya sekedar motivasi kepada adik-adik sekalian untuk latih diri mulai menulis sejak sekarang. Tadi saya katakan menulis bisa dengan menterjemahkan, latih diri untuk menterjemahkan. Orang yang sering menterjemahkan maka akan lebih banyak kosakatanya. Dia akan mendapati perkataan kata-kata, kalimat-kalimat dari para ulama yang dia tidak paham, maka dia terpaksa buka kamus. Dia buka kamus sekali, lama-lama dengan sendirinya akan banyak kosakata yang dia pahami. Kemudian dia juga akan terlatih untuk merubah dari tata bahasa Arab menjadi tata bahasa Indonesia. Ya, karena Indonesia misalnya subjek, predikat, objek, ternyata dalam bahasa Arab tidak demikian. Ya, terkadang predikatnya lebih dahulu daripada terkadang objeknya lebih dahulu daripada predikatnya. Ya, oleh karenanya orang yang tidak terbiasa menerjemahkan dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia maka bahasanya akan kaku. Ya, bahasanya akan kaku. Dengan melatih diri menerjemahkan maka bahasanya akan menjadi halus. Karena susunan bahasa Arab tidak sama dengan susunan bahasa Indonesia. Maka dia perlu melatih diri untuk merubah susunan tersebut menjadi susunan bahasa Indonesia. Kemudian tadi di antara bentuk tulisan menerjemahkan kemudian apa tadi saya bilang? Di antara bentuk tulisan apa? 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 Meringkas ya. Meringkas. Meringkas bisa dari misalnya tulisan seorang ustaz. Ambil tulisan seorang ustaz panjang 5 halaman, coba antum ringkas menjadi 1 halaman. Ini butuh kecerdasan. Ini melatih otak. Karena dengan meringkas tersebut orang yang meringkas dia akan paham maksud dari tulisan tersebut. Dia akan bisa mengambil intisari dari tulisan tersebut. Ini butuh latihan juga. Oleh karenanya lihat bagaimana para ulama mereka meringkas buku-buku yang panjang. Seperti Az-Zahabi meringkas bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani meringkas bukunya Al-Mizzi ya. Meringkas ini juga butuh ilmu tersendiri, butuh seni tersendiri. Ini juga merupakan salah satu bentuk tulisan. Bahkan terkadang ringkasan suatu buku lebih terkenal daripada buku aslinya. Seperti contohnya buku As-Sawa'iq Al-Mursalah, karangannya Ibnu Qayyim rahimahullah, diringkas oleh seorang ulama Al-Mausili menjadi Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Sekarang yang tersebar buku ini mukhtasarnya, Mukhtasar Sawa'iq Al-Mursalah. Oleh karenanya seorang juga melatih diri untuk meringkas. Kemudian bentuk tulisan yang lain apa? Hah? Merangkum. Merangkum maksudnya apa? Merangkum suatu kalimat yang terdiri atas M-E-R-A-N-G-K-U-M. Merangkum. Merangkum maksudnya gimana? Apa? Iya, dari banyak buku kita rangkum, ambil dari sini, dari sana, maka kita buat tulisan. Dan ini perkara yang sangat penting karena melazimkan kita untuk banyak mutalaah. Ya, kita latih diri kita menulis suatu permasalahan, kita rangkum dari berbagai macam tulisan kita simpulkan. Kemudian di antara bentuk tulisan apa lagi tadi? Hah? Mensyarah ya. Mensyarah. Mensyarah pun salah satu bentuk tulisan. Ada hadis, ada ayat, coba kita syarah. Kita tafsirkan dengan perkataan para ulama. Di antara bentuk tulisan lagi apa? Hah? Habis. Apa? Terjemahkan sudah. Mentahdzib, mengatur ulang. Mengatur ulang. Ya, terkadang kita lihat suatu buku kurang teratur, maka kita atur kembali. Kita klasifikasikan. Ini juga termasuk salah satu bentuk dari tulisan. Inilah para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau bisa diadakan di pondok ini lomba menyarah. Coba lomba tafsir ayat. Coba lihat bagaimana ayatnya satu. Coba tafsirkan ayat ini. Nanti akan kelihatan bagaimana cara para santri untuk menafsirkan ayat tersebut. Atau lomba mensyarah hadis. Atau lomba merangkum sebuah buku. Kasih buku satu. Coba dirangkum.
kurang dari 5 halaman misalnya. Jangan banyak-banyak. Kalau ngerangkumnya sampai setengah buku berarti dia bahlul, nggak bisa ngerangkum, nggak bisa meringkas. Kalau meringkas tuh harus cerdas. Satu buku bisa jadi cuma 5 halaman. Ini butuh kecerdasan untuk melihat intisari buku tersebut. Ini baru canggih dalam meringkas. Ini bisa juga ada lomba meringkas misalnya, atau lomba menterjemah. Satu saja bahan terjemahannya. Lomba masing-masing lihat bagaimana siapa yang terjemahnya lebih baik. Ya, ini dalam rangka untuk membangkitkan semangat anak-anak untuk menulis ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa mungkin saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dari adik-adik sekalian,